Oke, 3, 2, 1. Para sahabat, ini saya baru saja memperoleh siaran rilis nasional Koordinator Lapangan Aksi Nasional Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia. Ini komponen BPD atau semacam DPR desa ya, meskipun istilahnya bukan DPR. Ini teman-teman BPD mau melakukan aksi kolektif di Jakarta tentu, tanggal 16 Februari 2023. Menarik ini, jadi lebih seru. Aksi kolektif tidak hanya disampaikan oleh para kepala desa, yang kedua juga oleh para perangkat desa, dan ketiga ini oleh BPD. Tentu saya mendukung, memberikan selamat berjuang kawan-kawan BPD. Meskipun saya lebih banyak berdiskusi dengan para kepala desa, tapi bukan berarti saya tidak pernah bergaul dengan BPD. Pada tahun 2003, saya juga menjadi bagian yang memfasilitasi pembentukan Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia, waktu itu bertempat di Hotel Ambarukmo di Jogja. Saya bersama kawan-kawan di STPMD maupun Lapera pada waktu itu mendukung memfasilitasi terbentuknya ini ya, Asosiasi BPD. Waktu itu masih perwakilan. Dan saya juga sering berdiskusi dengan BPD di berbagai tempat. Di ruangan saya ini juga tidak hanya didatangi oleh para kepala desa, perangkat desa, tapi juga BPD biasa. BPD juga menyampaikan pandangan, curhat. Ada satu kata namanya bahwa BPD itu anak tiri. Anak tiri itu ya bukan anak kandung, sehingga perhatiannya kurang maksimal, baik dari sisi posisi BPD, dan pada waktu itu memang tahun 2007 terutama ketika kami membicarakan mengenai naskah akademik RU Desa, itu kan ada perdebatan mengenai BPD. Salah satu gagasan yang sebenarnya kami usung bagaimana membuat bukan permusyawaratan ya, tapi perwakilan, Badan Perwakilan Desa kembali ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 yang lebih powerful, lebih bertenaga, dan yang tidak kalah penting itu adalah gagasan tentang keanggotaan BPD itu yang bekerja secara full time, penuh waktu seperti DPRD, seperti wakil rakyat yang lain. Jadi tidak hanya sambilan, tidak para tokoh masyarakat seperti PNS, guru, atau pemuka agama dan sebagainya yang menjadi BPD, tetapi maksud saya ya siapapun, tapi kerja secara full time gitu. Tapi gagasan ini ditolak lagi-lagi karena alasan uang, nanti siapa yang membayari gitu ya. Banyaklah, jadi gagasan yang kira-kira mengandung uang itu akan selalu cepat ditolak begitu. Ya ini memang kalau kita mau memperkuat BPD itu menjadi bagian penting kita itu berdesa, artinya kita berbicara tentang desa tidak hanya sekedar kepala desa, tapi juga BPD ini sebagai representasi dari rakyat, dan itu prinsip bahwa kekuasaan itu memang harus dibagi, tidak ditunggalkan. Nanti yang terjadi bisa seperti pada masa dulu. Ini proses pembagian kekuasaan, dan BPD itu sebagai representasi kepentingan orang banyak untuk mewujudkan kebaikan bersama. Selain tentang posisi, anak tiri BPD itu juga muncul, misalnya ya soal fasilitasi mereka. Misalnya yang sering terjadi adalah bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan kapasitas untuk BPD itu sangat terbatas.
demikian juga dengan dana operasional yang sangat sedikit. Misalnya 12 juta dalam setahun itu digunakan untuk pembiayaan musyawarah desa, untuk insentif komunikasi BPD yang hanya 50.000 misalnya. Demikian juga dengan uang transport yang sangat rendah, sehingga banyak sekali BPD yang kemudian awalnya menggebu-gebu pengen memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi karena hak mereka yang sangat rendah itu juga menurunkan semangat. Tetapi hari-hari ini Persatuan Asosiasi atau Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia menggalang kekuatan ini untuk melakukan aksi kolektif. Ini artinya semangat itu bangkit kembali, dan saya mengapresiasi. Selamat berjuang kawan-kawan, dan saya akan menyampaikan beberapa poin tuntutan maupun pemikiran mereka. Ini penting untuk kita bicarakan, dan tentu ini bisa menjadi masukan yang berharga untuk diskursus, untuk pembicaraan gagasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini ada 9 poin yang disampaikan oleh BPD. Pertama, mendorong prolegnas tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pemerintahan desa. Jadi BPD mengendaki istilah desa digantikan menjadi pemerintahan desa. Ini tentu perlu diskusi yang panjang lebar, ya, panjang lebar, karena saya sendiri dari hari ke hari termasuk hari ini itu ingin meninjau ulang, mengkaji ulang tentang konsep pemerintahan desa. Pada kesempatan yang lain itu saya juga menunjukkan bahwa kosakata desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan pengertian tentang pemerintahan desa ini agak kontradiktif, agak berbeda. Jadi gagasan atau kosakata tentang pemerintahan desa itu justru bisa menjadi sebuah struktur yang sangat hierarkis, sangat formalistik, top down dari atas. Jadi bukan pemerintahan yang betul-betul dimiliki oleh desa gitu. Dan oleh karena itu ini poin pertama masih perlu diskusi yang panjang. Saya justru mengkritik usulan yang pertama ini. Kalau saya ya tetap desa, karena desa itu sebagai satu entitas yang berbeda dengan pemerintahan daerah, berbeda dengan pemerintahan desa. Jadi maksudnya bahwa pemerintahan itu sebenarnya melekat, dimiliki oleh desa, bukan sesuatu yang sifatnya semu, bersifat birokratik, itu turunan secara top down dari atas. Yang kedua, menyetujui perubahan di ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Nah ini kalau ini saya setuju banget ini. Ini sama seperti pengalaman daerah istimewa Yogyakarta pada setelah tahun 45, lebih tepatnya tahun 46, DIY itu namanya bukan desa tetapi kalurahan, ada majelis, ya, ada majelis rakyat kalurahan, yang ini seperti MPR, tugasnya mengambil keputusan kolektif, kemudian DPR, ya, DPR Kalurahan di DIY itu tugasnya melakukan pengawasan terhadap lurah atau kepala desa. Jadi saya setuju dengan gagasan ini, dan saya juga mengharapkan nanti DPR desa ini bekerja full time. Ya, bekerjanya full time, bukan orang-orang sambilan, bukan orang-orang yang di pagi hari bekerja sebagai PNS misalnya, atau sebagai guru, atau sebagai profesi yang lain, tapi memang betul-betul penuh gitu ya. Artinya ya bisa berkantor di kantor desa, bisa juga nanti melakukan komunikasi, diskusi dengan berbagai pihak, baik itu petani, nelayan, kelompok perempuan, dan sebagainya. Yang ketiga, pasal 23 penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemerintahan desa, bukan pemerintah desa. Ya, ini memang penting untuk diluruskan. Artinya
bahwa BPD itu juga penyelenggara pemerintahan desa. Ini penting karena kalau di dalam undang-undang desa ini kan BPD itu menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tetapi sebenarnya yang lebih diutamakan adalah pemerintah desa dan utamanya kalau dulu ada konsep menyetujui misalnya peraturan desa itu persetujuan bersama antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi dalam undang-undang desa itu hanya disepakati bersama. Nah ini penting kalau kita mau memperkuat demokrasi begitu ya, dan tidak hanya demokrasi tentu saja, kita memperkuat desa, memperoleh kejayaan desa, maka kekuasaan BPD sebagai representasi dari rakyat itu juga dihadirkan. Dalam pengertian itu tadi ya, fungsi-fungsi semacam legislasi itu juga menjadi lebih kuat agar betul-betul nanti penyelenggaraan desa itu benar-benar bermakna, bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, hak pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang mandiri dan akuntabel ya. Jadi ini kosakatanya pemerintahan desa. Kalau mandiri itu oke lah, dan ini juga menjadi tuntutan kepala desa yang sudah berjalan sebulan yang lalu, bahwa para kepala desa itu menuntut otoritas yang lebih jelas karena mereka menuntut pengembalian kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Tentu saja salah satu komponen penting dalam hal ini adalah kewenangan desa, ya, bukan kewenangan pemerintahan desa, kewenangan desa, ya, dalam hal mengatur, mengurus uang, ya, karena pada dasarnya APB desa itu menjadi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa. Kemudian yang kelima, ini Presiden melalui Menteri Desa memberikan hak keuangan kinerja pengawasan dana desa sebesar 3% dan peningkatan kapasitas anggota BPD dan dana desa sesuai amanat pasal 113 bagi BPD yang disalurkan ke setiap desa seluruh Indonesia sesuai amanat pasal 113. Jadi ini kalau pemerintahan desa itu kan sudah diberikan 3%, tapi itu overall ya, secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepala desa. Dan ini BPD menuntut supaya ada alokasi 3% dari dana desa. Saya kira ini menarik, jadi tidak hanya 12 juta ya, tapi 3% yang saya kira ini untuk mendukung ini. Tetapi kalau BPD itu kerja full time, ya, berarti harus ada gaji, tidak hanya operasional 3%, ya, harus ada gaji yang nanti pokoknya ya APB desa lah gitu ya. Saya itu nggak suka kalau ini dimutilasi, ada ADD, ada DD, ada macam-macam. Ya intinya kan APB desa itu sebuah entitas yang itu dimiliki, dikuasai oleh desa. Nah nanti secara keseluruhan dari APB desa itu nanti ada alokasi untuk gaji, untuk tunjangan, untuk kegiatan BPD. Kemudian yang keenam, memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua kepada anggota BPD sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Ini saya kira setuju, kalau itu kerja full time, ya, kerja penuh waktu, maka konsekuensinya adalah jaminan kesehatan. Nomor 7, mendorong revisi Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Jadi mau tidak mau kalau undang-undang itu direvisi lalu BPD didudukkan kembali, DPR desa dihadirkan, didudukkan kembali, maka peraturan pemerintah, peraturan menteri otomatis akan disapu bersih. Nomor 8, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan logo resmi skala nasional BPD dan DPR desa yang telah diajukan oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia pada tahun 2021. Oke, ini saya setuju aja jadi logo gitu ya. Kalau maksud saya begini ya, yang penting ini kan pengakuan. Kalau BPD itu punya asosiasi, punya semacam ormas berbadan hukum, tentu punya hak untuk membuat logo dan yang penting logo itu diakui oleh pemerintah.
Kemudian nomor 9, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan edaran kepada pemerintah provinsi seluruh Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa pasal 114 yang di dalamnya termaktub peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan, bantuan keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis. Ini pemerintah provinsi ya, karena memang selama ini pemerintah provinsi itu tidak banyak berperan, meskipun ada mandat di pasal 114, tapi tidak dijalankan dengan baik, dan kabupaten yang banyak bermain, dan biasanya ya biayanya dari desa juga gitu ya, uangnya nggak ada gitu ya. Dan memang provinsi ini menjadi sangat penting ya, selain di 114 saya selalu mendorong bagaimana ini ya, ini sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebenarnya. Gubernur itu kan punya otoritas untuk memberikan izin ya, terhadap ini ya, pengguna ini ya, akses terhadap hajat hidup orang banyak, termasuk tambang-tambang itu ya. Nah ini saya berharap entah air, sungai, hutan dan sebagainya ini itu bisa menjadi modalitas, bisa menjadi sumber penghidupan bagi desa masyarakat setempat, dan ini gubernur penting mengambil posisi itu, membuat kebijakannya, membuat regulasi, kebijakan, sosialisasi, memfasilitasi, kemudian membuka kesempatan bagi desa untuk mengakses air, hutan dan sebagainya. Nah ini tentu akan bisa menambah pendapatan asli desa, bisa menambah pendapatan kemakmuran bagi masyarakat setempat gitu ya. Itu ada 9 poin saya kira, dan tentu meskipun saya tidak terlibat secara langsung dengan konsolidasi yang dilakukan oleh teman-teman BPD, tentu saya mendukung ya. Dan yang penting kalau ini ada perbedaan posisi antara kepala desa, perangkat desa dan BPD, ini penting untuk ya kalau ada rembuk itu dirembuk ya. Poin pentingnya ya ini revisi Undang-Undang Desa ini sebagai satu kereta ya, gerbongnya bisa banyak, dan ini keretanya satu, ya, dan dalam praktek memang bisa saja nanti ada perbedaan posisi pendapat, tapi ada juga interseksi irisan-irisan yang itu bisa saling memperkuat di antara mereka. Ya, sama dulu ketika para di Nusantara. Almarhum Sudir Santoso bicara 6 mata dengan saya, dengan Ari Sucito. Beliau mengatakan bahwa Mas Toro, Mas Ari boleh tidak setuju dengan keinginan kami kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik, dan itu satu. Kemudian yang kedua, perangkat desa untuk menjadi PNS. Mas Toro, Mas Ari boleh tidak setuju dengan itu. Tetapi ada 2 poin yang saya kira kita akan punya pendapat yang sama, yaitu memperbesar, memperkuat kewenangan desa, satu ya, kemudian yang kedua adalah dana desa. Nah, oleh karena itu kita bisa bersinergi, meskipun kita berbeda posisi dalam beberapa hal, tapi beberapa hal yang lain itu kita punya interseksi, punya titik temu yang sama gitu ya. Dan ini ada perbedaan tentu, kalau BPD itu menginginkan pemerintahan desa yang baik, profesional dan bermartabat. Nah ini titik tekannya di pemerintahan desa. Sementara kepala desa sebenarnya memperjuangkan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini penting untuk ditimbang-timbang ini ya. Ini beda posisi ini. Tapi saya berkepentingan untuk menyatukan, kalau saya ya lebih cenderung itu tadi ya, mengembalikan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Nanti BPD akan menjadi bagian di sana. Ya, karena ini kan kalau misi Undang-Undang Desa itu kan desa yang kuat, ya itu pasti ini kuat ini ya, ini untuk kejayaan ini kuat ya, maju, mandiri atau otonom dan demokratis sebagai landasan yang kokoh untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi sebenarnya itu garis besar, misi besar yang memang kita harapkan bisa mempersatukan berbagai macam komponen. Seperti halnya saya punya pengalaman di banyak desa itu mempertemukan pertemuan antara pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan yang lain-lain itu
mencapai nada dasar, ya, nada dasar, lalu tujuan besar. Saya kira itu yang menjadi penting. Tidak apa-apa, selamat berjuang teman-teman anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia.